Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Aki Sudiansa, SPD MPD, NIDN 1108078305. Saya adalah salah satu dosen pada program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di PGRI Pontianak. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT bidang pengajaran. Tujuan video ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Bahasa Indonesia dalam Karya Ilmiah. Adapun poin-poin yang akan saya sampaikan mencakup: 1. Deskripsi mata kuliah. Yang kedua, pencapaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Yang ketiga, materi pembelajaran. Yang keempat, sistem penilaian. Dan yang kelima, video proses pembelajaran. Mata kuliah Bahasa Indonesia Karya Ilmiah ini diajarkan pada semester 4 genap tahun 2022-2023. Adapun kode mata kuliah MKK 311615. Status wajib bobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib kurikulum atau MKWK pengampu Aki Sudiansa SPD MPD. Deskripsi mata kuliah. Pertama, mata kuliah ini membahas tentang tata bahasa, struktur bahasa yang baik yang benar yang diterapkan dalam bentuk lisan maupun tertulis. Selain itu juga memberikan informasi kesempatan yang cukup kepada mahasiswa untuk membaca, menyusun, menulis, serta menyampaikan secara lisan dari isi laporan atau karya tulis ilmiah. Bahasa Indonesia juga digunakan sebagai bahasa berkomunikasi selama pendidikan berlangsung. Yang ketiga, capaian pembelajaran mata kuliah ini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama yaitu mampu menunjukkan kriteria mandiri bermutu dan terukur. Yang kedua, menguasai kaidah dan pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar secara lisan dan tulisan sesuai dengan konteks keseharian akademis dan pekerjaan. Yang ketiga, menguasai konsep keilmuan kebahasaan terkait dengan pengembangan materi pembelajaran yang produktif. Yang keempat, menguasai konsep teori materi terkait dengan pengembangan penelitian bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Selanjutnya yang terakhir, mampu menganalisis menerapkan teori, konsep, pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia serta menghasilkan desain pembelajaran yang inovatif untuk pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Materi pembelajaran. Adapun materi pembelajaran di sini yang pertama adalah sejarah perkembangan bahasa Indonesia, yang kedua adalah fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia, yang ketiga memahami perbendaharaan kata, yang keempat struktur bahasa, yang kelima pengucapan bahasa Indonesia, yang keenam komposisi, yang ketujuh percakapan, yang kedelapan teknik membaca, yang kesembilan menulis laporan, dan yang terakhir yaitu penyajian lisan. Adapun tugas yang diberikan, untuk tugasnya adalah tugas kelompok. Untuk tugasnya makalah, waktu penugasan selama 1 minggu. Nah, deskripsi tugasnya yaitu penyusunan makalah berdasarkan tema dan subcapaian pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok dan dipresentasikan di kelas selama 6 kali. Metode pengerjaan tugas memilih, dan yang pertama adalah memilih dan mengkaji masalah yang terkait dengan materi, membuat ringkasan 5 dari sumber yang dipilih. Yang selanjutnya adalah penyusunan makalah, yang terakhir adalah presentasi. Indikator penilaian dan skoran. Bobot penilaian di sini adalah 20% dari 100% penilaian dari mata kuliah ini. Tugas akan dipresentasikan secara berkelompok. Nah, adapun bobot penilaiannya yaitu aspek penilaian untuk aktivitas itu 10%, tugas 30%, ujian tengah semester itu 20%, dan UAS 40%. Dengan kriteria penilaian: A 80, B 70 sampai 79, C yaitu 60 sampai 69, D 40 sampai 59, dan E 0 sampai 39. Selanjutnya saya akan menampilkan video proses pengajaran mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia dalam penulisan karya ilmiah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa sekalian. Siang, Pak. Baiklah, hari ini kita melanjutkan materi kita yang sebelumnya ya. Hari ini siapa saja yang tidak masuk? Hadir semua, Pak. Semua ya? Ya, Pak. Saya absen dulu ya. Jesse, Saya, Pak. Rani, Saya, Pak. Justina, Saya, Pak. Eva Yanti. Saya, Pak. Baik ya.
Sudah selesai. Sudah sering kita mendengar kata-kata bahasa, namun yang menjadi pertanyaan kita, apa sih yang disebut dengan bahasa? Nah, di sini ada beberapa definisi ya. Apa bahasa? Bahasa adalah alat komunikasi. Jadi bahasa itu adalah alat komunikasi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Di sini bahasa adalah alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa simbol, bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Nah, itu sekilas tentang definisi dari bahasa. Selanjutnya, bagaimana perkembangan bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia yang kita gunakan saat ini ada sejarahnya. Bagaimana perkembangannya sampai pada titik saat ini? Nah, sejarah bahasa Indonesia yang kini dipakai sebagai bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Ya. Jadi bahasa Indonesia yang kita gunakan ini berasal dari bahasa Melayu. Hal ini dilandaskan dalam Kongres Bahasa Indonesia di Medan pada tahun 1954 pada tanggal 28 Oktober 1928. Beberapa faktor yang memungkinkan diangkatnya bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan. Nah, pada tanggal 28 Oktober 1928 itu merupakan satu tonggak perjuangan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, di mana pada tanggal 28 Oktober itu para pemuda berikrar, bersumpah, berjanji bahwasanya bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Ya. Jadi yang bunyi apa? Kami putra dan putri bangsa Indonesia mengaku berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Nah, di sini diangkatnya bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan. Menurut Profesor Dr. Selamat Mulyana adalah sebagai berikut. Nah, ya, ada beberapa faktor, yaitu 4 faktor. Faktor yang memungkinkan diangkatnya bahasa Melayu ini, yang pertama adalah bahwasanya sejarah telah membantu penyebaran bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan lingua franca, bahasa penghubung perdagangan Indonesia. Jadi, menurut sejarah bahwa bahasa Melayu itu memang sudah digunakan dari zaman dulu, dan itu menjadi bahasa itu digunakan menjadi bahasa perhubungan. Bahasa perhubungan seperti apa? Di bahasa perhubungan ya, Indonesia ini merupakan salah satu negara yang terdiri dari diapit oleh dua samudra. Nah, jadi banyak sekali pedagang-pedagang zaman dulu ya yang masuk ke daerah Indonesia itu dengan tujuan berdagang. Jadi para pedagang-pedagang tersebut, baik itu dari Arab ataupun dari negara lain, itu menggunakan bahasa apa mereka untuk mendekati rakyat bumi? Menggunakan bahasa Melayu. Dan mereka menggunakan bahasa Melayu sebagai alat penghubung perdagangan Indonesia. Oleh karena itu, bahasa Indonesia, bahasa Melayu tadi itu digunakan secara luas. Kenapa? Karena dijadikan sebagai bahasa perdagangan, ya, dijadikan sebagai bahasa perdagangan. Berikutnya, bahasa Melayu mempunyai sistem yang sangat sederhana jika ditinjau dari segi fonologi, morfologi, dan sintaksisnya. Sistem bahasa yang bahasa Melayu ini sangat sederhana dibandingkan bahasa yang lain. Nah, ya. Kenapa? Bahasa Melayu mudah dimengerti, mudah dipahami. Tingkatannya tidak banyak, tidak sulit. Ya, selanjutnya yang ketiga adalah faktor psikologi, yaitu bahwa suku Jawa dan Sunda telah sukarela menerima bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Itu secara psikologi, secara kejiwaannya. Pada zaman dulu ada 3 bahasa yang sangat besar, yang paling banyak yang digunakannya. Salah satunya adalah bahasa Melayu, bahasa Sunda, dan bahasa Jawa dan bahasa Jawa. Nah, ini merupakan faktor diangkatnya bahasa Melayu menjadi bahasa nasional, bahasa persatuan. Karena apa? Karena pada waktu itu bahasa Jawa dan bahasa Sunda sudah menerima. Silakan bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa Indonesia, bahasa persatuan. Oke, berikutnya adalah yang keempat. Nah, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti luas. Di bahasa Melayu sudah siap dan sanggup bahwa bahasa Melayu itu dijadikan sebagai bahasa persatuan.
sebagai bahasa kebudayaan dalam arti luas. Nah, oke. Tuh salah satu faktor sejarah bahasa Indonesia di tanah air. Selanjutnya bahasa Melayu ini memiliki dua bentuk ya, yaitu Melayu pasar dan Melayu tinggi. Nah, di sini yang Melayu pasar sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk ini mudah dimengerti, memiliki toleransi kesalahan yang tinggi, fleksibel dan menyerap istilah dari bahasa lain. Itu Melayu pasar. Ya, Melayu bahasa Melayu yang sering-sering digunakan dalam perdagangan. Yang pertama, yang kedua yaitu bahasa Melayu tinggi. Nah, bahasa Melayu tinggi ini apa? Jadi bahasa Melayu tinggi ini merupakan bentuk yang lebih resmi. Dan pada masa lalu bentuk ini digunakan di kalangan keluarga kerajaan, yaitu di sekitar Sumatera, Malaya dan Jawa ya. Nah, seperti itu. Jadi bentuk ini lebih sulit karena penggunaannya sangat halus, penuh sindiran, agak sulit dimengerti dibanding Melayu pasar. Tingkat toleransi kesalahan itu rendah dan tidak ekspresif seperti bahasa Melayu pasar. Jadi kesimpulannya ada dua jenis bahasa Melayu tersebut. Yang pertama adalah bahasa Melayu pasar. Yang kedua adalah bahasa Melayu tinggi. Oke. Bagaimana Pak proses kelahiran bahasa Indonesia itu sendiri? Nah, seperti yang mahasiswa sekalian tahu bahwa bahasa Indonesia ini dianggap lahir itu pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 ya. Nah, di sini bahasa Indonesia baru diakui keberadaannya pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus ini kejadian apa? Pada tanggal 18 Agustus ini merupakan tanggal sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Nah ya, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, pada tanggal 18 Agustus itu disahkanlah yang namanya Undang-Undang Dasar, sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Salah satunya yang tertuang memuat dasar tentang penggunaan bahasa Indonesia, yaitu yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya. Dan pemerintah saat itu menyetujui pemilihan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu tuturan Riau. Nah, salah satunya adalah Presiden Soekarno tidak memilih bahasa Jawa yang merupakan bahasa sendirinya dan juga bahasa mayoritas pada saat itu. Nah, yang mana pada waktu itu bahasa Jawa itu merupakan bahasa mayoritas. Nah, di sini menandakan bahwa toleransi yang sangat tinggi yang terjadi pada waktu itu ya. Jadi itu salah satu kelahiran bahasa Indonesia. Kelahiran bahasa Indonesia berikutnya. Nah, di sini ya, ada pun pertimbangan pilihan bahasa Melayu tuturan Riau sebagai berikut. Jadi seperti yang kawan-kawan mahasiswa ketahui, bahwasanya bahasa Melayu yang kita gunakan, bahasa Indonesia yang kita gunakan saat ini itu berasal dari bahasa Melayu tuturan Riau. Nah ya, ada pun pertimbangan pilihan bahasa Melayu tuturan Riau sebagai berikut. Ya, pertama, suku-suku lain di Republik Indonesia akan merasa dijajah oleh suku Jawa jika menggunakan bahasa Melayu tuturan Jawa. Seperti itu. Itu salah satu yang menjadi alasannya. Ya, alasan suku bahasa Melayu Riau. Selanjutnya, bahasa yang kedua, bahasa Melayu Riau lebih mudah dipelajari dibandingkan bahasa Jawa. Nah, ya. Kenapa? Bahasa Jawa memiliki tingkatan bahasa. Ada halus, ada biasa, ada kasar, ada tingkatan bahasa. Jadi tingkatan ini yang digunakan orang untuk digunakan untuk orang yang berbeda dari segi usia, derajat, ataupun pangkat dan kesan negatif. Sering muncul jika memakai bahasa Jawa kurang mengurangi budaya Jawa. Ya, makanya bahasa Melayu Riau yang diangkat menjadi bahasa persatuan. Berikutnya adalah yang ketiga, suku Melayu berasal dari Riau. Ya, sultan mereka yang terakhir juga lari ke Riau setelah Malaka direbut oleh Portugis. Selain itu, bahasa Melayu Riau paling sedikit terpengaruh oleh bahasa Cina.
ya, ataupun bahasa lainnya. Itu bahasa Melayu yang ini paling sedikit terpengaruh oleh bahasa-bahasa yang luar. Selain itu, di sini menumbuhkan patriotik, nasionalisme, kecintaan terhadap bangsa, rasa nasionalisme, rasa yang kebangsaan ya, rasa cinta tanah air. Kenapa? Karena negara tetangga seperti Malaysia, Brunei, Singapura itu sama pernah dijajah oleh Inggris dan sama nasibnya dan juga menggunakan bahasa Melayu. Nah, inilah semangat nasionalisme kita sebagai rakyat Indonesia pada waktu itu sehingga termotivasi untuk menggunakan bahasa Melayu Riau diangkat menjadi bahasa persatuan. Oke, yang kelima yaitu para pejuang kemerdekaan di sini diharapkan bersatu dengan tujuan persatuan dan kebangsaan. Nah, ya, jadi kelahiran bahasa Indonesia terdiri dari beberapa faktor. Ada 5 faktor tadi yang mendasari bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa persatuan. Jadi kesimpulannya bahasa Melayu yang kita gunakan sekarang, bahasa Indonesia yang kita gunakan sekarang adalah berasal dari bahasa Melayu bahasa Melayu Riau yang kapan ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oke, baik, next berikutnya. Nah, bagaimana kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia? Nah, ya, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia setelah bahasa Melayu tadi diangkat menjadi bahasa Indonesia, mereka bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan yang tertuang di dalam undang-undang itu, maka bahasa tersebut memiliki fungsi, memiliki kedudukan. Nah, baik, kita simak, kita lihat apa saja fungsi dan kedudukan. Nah, di sini fungsi secara umum menurut WSKA, ya. Fungsi yang pertama adalah sebagai alat ekspresi diri. Yang kedua, alat komunikasi. Yang ketiga, alat integrasi dan adaptasi sosial dan alat kontrol sosial. Nah, ini ada empat fungsi bahasa secara umum. Fungsi bahasa ya, bukan bahasa Indonesia ya. Yang pertama, alat ekspresi diri. Dengan bahasa kita bisa mengekspresikan diri. Kita memiliki kemampuan, keahlian. Melalui semuanya itu melalui bahasa. Selanjutnya alat komunikasi itu sudah jelas bahwa bahasa tidak hanya dijadikan sebagai ekspresi, ya, tapi juga dijadikan sebagai alat komunikasi. Selanjutnya alat integrasi, penyatuan, beradaptasi dengan lingkungan, bisa beradaptasi secara sosial dengan masyarakat. Itu juga dengan bahasa. Oke, berikutnya sebagai alat kontrol sosial. Nah, inilah fungsi bahasa secara umum menurut WSKA. Nah, bagaimana fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia? Berikut, bahasa Indonesia memiliki 2 kedudukan. Ya, yang pertama yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Ya, sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Sebelum saya melanjutkan materi berikutnya, mungkin ada yang ditanyakan? Silakan. Saya mau nanya, bagaimana bahasa Melayu itu bisa dijadikan sebagai bahasa persatuan? Ya. Terima kasih ya. Bagaimana bahasa Melayu bisa dijadikan sebagai bahasa persatuan? Bahasa Melayu seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahasa Melayu itu sangat sederhana dibandingkan bahasa-bahasa yang lain, dibandingkan dengan bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Oleh karena itu, bahasa Melayu juga ini mudah dipahami dan mudah dimengerti. Sehingga mudah dimengerti dan mudah dipahami, cepat luas, ya. Dan banyak digunakan oleh para pedagang bahasa Melayu tersebut. Dilihat dari banyaknya penggunanya, salah satunya adalah bahasa Melayu. Sehingga ya, pada waktu itu bahasa Melayu itu dijadikan sebagai alat komunikasi. Ya, alat komunikasi dalam bidang perdagangan, perjuangan. Oleh karena itu, seperti yang saya sampaikan tadi, pada tanggal 28 Oktober, inisiatif para pemuda ya, itu berikrar. Apa? Dia bersumpah bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa
Kami putra dan putri bahasa bangsa Indonesia mengaku berbahasa satu bahasa Indonesia. Itulah bahasa Melayu. Seperti itu ya. Paham? Oke. Berikutnya di sini ya. Bahasa nasional. Suatu negara memiliki dasar hukum yang kuat yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini tertuang di dalam pasal 36 bab 15 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa asli negara. Oke, nah di sini ya, bahasa nasional sudah memiliki bahasa sejak sekali Sumpah Pemuda. Kedudukan ini dimungkinkan karena bahasa Melayu yang mendasari bahasa Indonesia telah dipakai sebagai dua panca. Oke, jadi simpulannya bahasa Indonesia di sini memiliki dua kedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa negara. Kalau misalkan ditanyakan ada berapa fungsi bahasa Indonesia, kedudukan bahasa Indonesia, ada dua Pak. Pertama adalah sebagai bahasa nasional dan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Apa saja kedudukan bahasa nasional, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional? Bahasa Indonesia berfungsi yang pertama sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Ya. Di sini sebagai lambang kebanggaan kebangsaan ini kedudukan bahasa nasional ya, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Selanjutnya yang kedua adalah lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat pemersatu berbagai suku bangsa. Selanjutnya yang keempat, alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Ini salah satu menurut Amran Ali ya, 19. Nah, ada 4 kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, sekarang yang pertama tadi ya, sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Nah, ya, bahasa Indonesia merupakan cerminan dari nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia. Selanjutnya, sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sejajar dengan bendera negara. Dengan demikian, bahasa Indonesia haruslah memiliki identitas sendiri, yaitu sebagai bahasa yang bersih dari unsur-unsur bahasa lain yang tidak benar-benar diperlukan. Tuh ya, yang selanjutnya adalah sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia. Nah, sebagai alat pemersatu, bahasa Indonesia ini mampu menyatukan berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia dan memungkinkan mereka mencapai keserasian hidup sebagai bangsa yang bersatu tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya dan identitas sukunya masing-masing. Dari berbagai macam daerah ya, di Indonesia, bahasa dijadikan sebagai alat pemersatu, alat perhubungan. Nah, ya. Selanjutnya, sebagai alat perhubungan antar daerah dan budaya, bahasa Indonesia ini sudah mampu menjembatani perbedaan bahasa dan budaya yang ada di Indonesia. Oke, itulah tadi kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Berikutnya adalah yang kedua, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia dijadikan kedudukannya sebagai bahasa negara, yaitu di sini bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama adalah bahasa resmi kenegaraan, yang kedua bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, alat penghubung di antara tingkat nasional, dan yang keempat adalah alat pengembangan kebudayaan, ilmu, pengetahuan dan teknologi. Pertama, sebagai bahasa resmi kenegaraan. Jadi bahasa Indonesia ini sebagai bahasa resmi kenegaraan dipakai untuk urusan-urusan kenegaraan, pidato resmi, dokumen resmi negara maupun pelaksanaan upacara negara yang menggunakan bahasa Indonesia. Ya, jadi upacara bendera dan yang sifatnya kenegaraan, misalkan rapat MPR, DPR dan sebagainya, itu semua harus wajib menggunakan bahasa Indonesia. Inilah fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Tidak hanya itu saja, bahasa Indonesia ini juga bisa dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Nah ya, bahasa Indonesia ini bukan hanya untuk menyampaikan lisan, namun juga untuk penulisan, bahan ajar dan dokumen pendidikan yang lainnya. Jadi dalam proses pembelajaran, Anda sebagai calon guru ya, wajib menggunakan bahasa Indonesia. Di dalam proses belajar mengajar, gunakan bahasa Indonesia sebagai
bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Nah, jadi ini merupakan salah satu dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan Saudari Monika. Pak, saya mau bertanya, kan tadi kan Bapak membahas tentang bahasa yang itu dari Pulau Sumatera itu dari Riau. Nah, mengapa harus di Riau, Pak? Kan di Indonesia ini kan banyak beragam pulau kan, ada Pulau Kalimantan, Jawa, dan yang lain. Nah, mengapa harus di Riau, Pak, dalam mengambil bahasa lainnya? Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Saudari Monika ya atas pertanyaannya. Mengapa harus Pulau Riau Pak yang ambil bahasa Melayunya? Seperti yang kita ketahui, bahasa Melayu di Indonesia ini kan banyak ya. Bahkan Melayu Pontianak juga ada, Melayu Betawi ya juga ada. Nah, kenapa bahasa Melayu Riau? Pada dari zaman Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 ya, memang bahasa Melayu Riau itu sudah digunakan. Ya, ini terbukti ya adanya beberapa prasasti yang menunjukkan bahwa memang bahasa Melayu Riau ini sudah digunakan. Bahasa Melayu ini digunakan dari sejak zaman Kerajaan Sriwijaya. Nah, kenapa bisa masuk bahasa Melayu Riau? Bukankah bahasa Melayu itu banyak? Kan seperti itu pertanyaannya. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan kepada mahasiswa sekalian, bahwasanya bahasa Melayu Riau itu lebih mudah untuk dipahami dan mudah dimengerti. Dan pada waktu itu bahasa yang paling banyak yang digunakannya adalah ada 3 bahasa seperti yang saya sampaikan tadi. Mulai dari bahasa Jawa sampai bahasa Sunda dan bahasa Melayu Riau. Dan bahasa Melayu Riau itu juga yang diangkat. Kenapa? Salah satunya faktornya adalah bahasa Jawa dan bahasa Sunda tadi menerima secara legowo untuk mengangkat bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa persatuan. Bahasa Melayu Riau yang diangkat menjadi bahasa negara, yang diangkat menjadi bahasa Indonesia. Seperti itu. Oke ya, paham ya? Baik ya. Sebelum di sini saya mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Nah, Bapak terlebih dahulu akan memberikan evaluasi kepada teman-teman mahasiswa sekalian terkait dengan proses pembelajaran, hasil dari proses pembelajaran yang kita laksanakan pada siang hari ini. Silakan dikerjakan. Waktunya sudah habis ya. Silakan dikumpulkan. Baiklah, mungkin cukup sekian sampai di sini pertemuan kita untuk siang hari ini. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran mata kuliah Bahasa Indonesia dalam Penulisan Karya Ilmiah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.